Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyu Dwi Maharani dengan NIM 201250172. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai proses psikologi dasar kesadaran untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi umum. Pada kali ini, saya akan membahas 6 poin pembahasan yang ada dalam kesadaran. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kesadaran. Tentunya, kita tidak asing dengan kata sadar ataupun kesadaran. Kesadaran merupakan keadaan mental di mana seseorang dapat mengenali dirinya sendiri, mulai dari pikiran, perasaan, emosi, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar. Coba lihat gambar ini. Nah, walaupun kita tidak mengetahui, tetapi kita bisa melihat dari raut wajahnya, dia kelihatan sedih dan muram. Itu yang dinamakan dari kesadaran. Kita menyadari bahwa dengan melihat wajahnya saja, kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedang sedih. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tingkatan dari kesadaran. Sigmund Freud mengatakan bahwa kesadaran memiliki 3 tingkatan. Beliau mengibaratkan seperti gunung es. Tingkatan yang pertama adalah alam sadar, di mana diibaratkan sebagai puncak dari gunung es, kecil dan terlihat. Tingkatan kesadaran ini merupakan tingkat kesadaran yang aktif dan bisa kita sadari pada saat ini. Contohnya, pada saat kita belajar, kita menyadari bahwa kita sedang belajar dan memerlukan otak untuk berpikir. Yang kedua adalah alam prasadar, di mana diibaratkan sebagai bagian dari gunung es tepat di bawah permukaan air. Tingkatan kesadaran ini memuat ingatan dan pengalaman yang tidak kita sadari tetapi bisa kita ingat kembali. Contohnya, pada saat kita ditanya nama teman lama kita pasti akan berusaha untuk mengingatnya. Yang ketiga adalah alam bawah sadar, di mana diibaratkan seperti bagian terdalam dan tersembunyi di bawah permukaan air. Tingkatan kesadaran ini tidak bisa kita sadari secara langsung. Tingkatan kesadaran ini berisi pengalaman yang tidak menyenangkan atau bisa dikatakan sebagai trauma yang menyedihkan. Contohnya, kita takut dibentak karena kita mengalami trauma pada masa kecil. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aspek-aspek kesadaran. Menurut Robert L. Solso, terdapat 5 aspek khusus dari kesadaran. Yang pertama adalah perhatian, merupakan fokus terhadap stimulus tertentu dan mengabaikan stimulus yang lain. Contohnya, ketika kita sedang belajar, pastinya kita akan fokus untuk membaca buku dan tidak menghiraukan suara-suara dari luar. Yang kedua adalah kewaspadaan, di mana tingkat kesadaran dalam diri kita sedang terjaga penuh. Contohnya, pada saat sebelum belajar, kita makan terlebih dahulu. Pastinya, kita akan lebih mudah untuk fokus dan berpikir. Berbeda, saat sebelum kita belajar, kita belum makan terlebih dahulu. Bisa jadi, di tengah belajar nanti, kita akan mengalami mengantuk. Tentunya, akan membuat kita sulit untuk berpikir dan fokus. Yang ketiga adalah arsitektur, merupakan aktivitas bagian otak yang mendukung kesadaran. Contohnya, sistem RAS ataupun Reticular Activating System yang mengaktifkan otak ketika bangun pagi. Yang keempat adalah mengingat pengetahuan, yaitu kemampuan untuk menggali ingatan atau pengalaman yang ada dalam diri kita. Contohnya, pada saat kita menghadapi ujian, tentunya untuk mencari jawabannya, kita akan mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kelima adalah emosional, merupakan perasaan yang muncul bersamaan dengan kesadaran. Contohnya, kita dalam keadaan sadar tiba-tiba tersenyum karena kita teringat hal yang menyenangkan yang terjadi sebelumnya. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu alterasi kesadaran. Sebelumnya, apa sih alterasi kesadaran itu? Alterasi kesadaran merupakan perubahan atau gangguan pada tingkat kesadaran normal yang meliputi persepsi, perasaan, perilaku, ataupun emosi pada diri kita.
terdapat 6 poin dalam alterasi. Yang pertama adalah somnolent. Somnolent merupakan kondisi tidur di mana mudah untuk dibangunkan dengan rangsangan yang ringan. Yang kedua adalah stupor. Stupor merupakan keadaan hampir tidak sadar, tidak menerima rangsangan ringan, melainkan hanya menerima rangsangan yang berat. Yang ketiga adalah delirium, merupakan gangguan pada kesadaran dan perasaan dalam diri kita yang muncul secara tiba-tiba. Contohnya adalah halusinasi ataupun kebingungan. Yang keempat adalah disosiasi. Disosiasi merupakan ketidakmampuan untuk mengenali waktu, tempat, ataupun situasi, atau bisa dikatakan terpisah dari kesadaran. Yang kelima adalah koma. Koma merupakan tidak sadar total dan tidak menerima segala jenis rangsangan. Yang keenam adalah alterasi pengaruh zat. Contohnya obat-obatan ataupun alkohol. Merupakan perubahan tingkat kesadaran normal ke kesadaran yang berlebihan. Nah, masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, saya akan menerangkan 5 penerapan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesadaran diri, merupakan kemampuan untuk menyadari perilaku, emosi, ataupun pikiran kita. Contohnya, pada saat kita marah, kita memilih untuk diam agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua adalah kesadaran sosial, di mana kita mampu menyadari perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain. Contohnya, pada saat kita melihat teman kita yang sedang sedih, kita sangat ingin menghiburnya agar kembali ceria. Ataupun bisa juga pada saat kita diskusi, kita menghargai pendapat teman kita yang berbeda. Yang ketiga adalah kesadaran spiritual, di mana kita mampu menyadari mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun tujuan hidupnya. Contohnya, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun orang lain tidak melihatnya. Yang keempat adalah kesadaran lingkungan, di mana kita memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya, ataupun membersihkan sampah yang berserakan di lingkungan kita. Yang kelima adalah kesadaran digital, di mana kita memiliki sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya, kita tidak menyebarkan informasi sebelum kita mengetahui kebenarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keenam mengenai bentuk-bentuk kesadaran. Terdapat 4 bentuk kesadaran. Yang pertama adalah tidur. Tidur merupakan kebutuhan dasar yang digunakan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. Kemudian, seperti yang dirumuskan oleh Abraham Maslow, tidur merupakan kebutuhan fisiologis yang pasti semua orang membutuhkannya. Yang kedua adalah mimpi. Mimpi merupakan bentuk dari kesadaran, di mana aktivitas mental kita tetap berlangsung, tetapi kesadaran tidak berada pada tingkat penuh. Atau bisa dikatakan, pikiran sadar kita sedang beristirahat, sedangkan pikiran alam bawah sadar kita sedang aktif. Yang ketiga ada hipnosis. Hipnosis adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan tingkat kesadaran dari kesadaran normal ke keadaan fokus tinggi, namun dengan kesadaran lingkungan yang menurun. Contohnya, ketika kita sedang melihat iklan makanan. Terkadang kita langsung ingin membeli makanan tersebut, padahal sebelumnya tidak memiliki rasa lapar. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran terjaga, di mana seseorang berada pada dalam fokus yang stabil dan mampu berpikir secara logis ataupun mampu mengontrol kondisi, perilaku, ataupun perasaannya terhadap lingkungan sekitar. Perlu diingat bahwa kesadaran bukan hanya tahu, tetapi mampu mengendalikan diri, mengontrol, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.